Bab ke-102. Keesokan harinya, Dava kembali tidak masuk sekolah. Begitu pula dengan Kafka, Alvin, Raka, dan Heru. Bukan karena mereka malas atau tidak peduli pada pendidikan, tetapi mereka tengah disibukkan dengan upaya menghadapi musuh Alexandrius yang semakin meresahkan. Di usia mereka yang masih remaja, seharusnya mereka fokus mempersiapkan ujian akhir. Namun, hari-hari mereka kini lebih banyak dihabiskan di sebuah markas rahasia yang terletak di dalam bangunan tua di pinggir kota, markas yang mereka bangun khusus untuk menyusun strategi dan mengumpulkan data. Di dalam markas, suasana tegang terasa. Raka dan Heru duduk di depan layar komputer besar. Jari-jari mereka lincah menari di atas keyboard, berusaha meretas sistem keamanan musuh. Alvin berdiri di dekat proyektor, memantau data yang ditampilkan di iPad-nya. Dava dan Kafka berdiskusi di sudut ruangan, menyusun strategi untuk memancing musuh keluar dari persembunyian. Data terakhir menunjukkan pergerakan kecil di wilayah pelabuhan timur. Ucap Alvin. Gue yakin Valen nggak sendiri kali ini. Berarti kita perlu dorongan tambahan buat munculin mereka. Gumam Kafka yang berdiri di dekat Dava, memandangi proyeksi peta. Mereka terlalu nyaman di balik layar. Dava menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tajam. Dalam 1 bulan, masalah ini harus selesai. Ucapnya tegas. Bulan depan gue dan anak-anak Yonix berangkat ke Amerika buat lomba. Gue nggak mau ninggalin negara ini dalam keadaan musuh masih berkeliaran bebas. Raka menghela napas. Wajahnya menunjukkan frustrasi. Ada satu masalah, bos. Beberapa data musuh sulit dijebol. Peretas yang mereka gunakan ternyata cukup tangguh. Persiapan mereka kali ini enggak kayak serangan sebelumnya. Ambisi mereka lebih besar kali ini. Ujarnya. Dava mendekat, menatap layar dengan serius. Gue bakal turun tangan langsung. Katanya tegas. Dava duduk di depan komputer Raka, mulai mengetik dengan cepat. Namun, meskipun dengan keahliannya, sistem keamanan musuh tetap sulit ditembus. Wajahnya mengeras, menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Benar, persiapan Valen dan rekan-rekannya sangat matang kali ini. Bahkan peretas yang mereka gunakan hampir setara dengan kemampuannya. Namun tiba-tiba, layar menampilkan serangkaian kode yang tidak gue nggak tahu. Tapi siapapun itu, dia ada di pihak kita. Untuk saat ini. Dan yang terpenting, data Valen dan rekan-rekannya sudah ada di tangan kita sekarang. Lanjutnya dengan senyum semirik di bibirnya. Sementara itu, di sudut perpustakaan yang sepi, Galena dan Clara duduk bersebelahan, kepala mereka menunduk, berbisik pelan sambil sesekali tersenyum samar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti 2 siswi yang tekun mengerjakan tugas kelompok. Namun, bagi yang memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berinteraksi, tatapan mata yang penuh arti, gerakan tangan yang cepat namun terukur, dan desahan napas yang nyaris tak terdengar. Pengawal yang biasanya mengawasi mereka kini menjaga jarak, memberikan keduanya ruang lebih leluasa karena mereka memang tidak bisa mengawasi hingga masuk ke dalam ruangan-ruangan seperti perpustakaan ini. Galena melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu berbisik kepada Clara. Kita berhasil mengalihkan perhatian mereka. Sekarang, mari kita lanjutkan. Clara mengangguk, jemarinya bergerak lincah, seolah-olah sedang menuliskan sesuatu yang penting. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari apa yang kita lakukan. Balasnya dengan suara nyaris tak terdengar. Mereka bertukar pandang, senyum tipis terukir di wajah masing-masing. Apapun yang sedang mereka kerjakan, jelas itu bukan sekadar tugas sekolah biasa. Hal bagus telah kita dapatkan. Ucap Galena dengan senyum misteriusnya. Beberapa jam kemudian, Dava dan teman-temannya keluar dari ruangan yang dipenuhi komputer. Mereka berjalan santai menuju ruang santai yang menyerupai ruang tamu, lengkap dengan sofa empuk dan karpet tebal yang menggoda untuk rebahan. Begitu tiba,
satu persatu langsung menjatuhkan diri ke tempat masing-masing. Mereka meregangkan tubuh sambil mengeluh tentang lamanya duduk di depan layar komputer. Seperti biasa, Raka dan Heru Jeti yang paling ribut. Aduh, gue kayaknya butuh tukang urut profesional deh. Ini pinggang udah nyaris kopot. Keluh Heru, memutar-mutar bahunya. Gue sih udah gak ngerasain punggung lagi. Kayaknya mati rasa. Sahut Raka sambil merebahkan diri di karpet, menatap langit-langit. Tiba-tiba ponsel Haru berdering, volumenya cukup nyaring hingga terdengar jelas dari speaker Reva calling. Teman-temannya langsung menoleh, dan Alvin melirik malas. Lagi-lagi si Reva. Umam Alvin panggilan ditutup, belum sempat Heru menaruh ponselnya kembali berdering. Kali ini nama lain muncul di layar Ria Kaleng. Raka yang duduk di sofa langsung mengangkat kepalanya cepat. Ria sekarang. Raka pun tahu siapa Ria. Gadis itu tak jauh beda dengan Reva. Alvin mendecak sambil nyeruput sodanya. 2 cewek dalam 2 menit. Efisien banget, Heru lagi-lagi mengangkat teleponnya. Halo? Iya, Ria, ke mall. Waduh, gue nggak bisa. Ada acara keluarga juga. Iya, maaf ya, besok mungkin. Ya udah, ya, bye. Begitu telepon ditutup, ruangan langsung sunyi sejenak, lalu meledak oleh tawa Raka. Hai. Salah sendiri punya pacar banyak, Lihat tuh, alasan acara keluarga udah kayak kartu andalan lo tiap hari. Alvin ikut tertawa pelan, geleng-geleng kepala. Besok cewek lo bisa-bisa bikin grup WhatsApp bareng. Judulnya korban acara keluarga Heru. Heru hanya tertawa-tawa sambil pura-pura tak bersalah. Gimana dong, yang naksir banyak, masa gue tolak semua? Raka masih ngakak. Masalahnya, lo itu buaya. Semua diembat dan kalau mereka ngajak keluar, alasan lo selalu template. Hahaha. Gue heran, nggak kapok lo kepergok 2 cewek lo waktu itu di Bogor. Tambah Alvin tak habis pikir, membuat gelak tawa kembali pecah. Sementara suasana masih penuh tawa, Dava berdiri dari sofa dan mengambil kunci mobil. Gue jalan dulu, jemput Galena. Kafka ikut berdiri. Clara juga udah chat, bentar lagi keluar. Siap-siap, 2 pria setia berangkat. Goda Raka disambut senyum tipis dari Alvin. Mobil Dava berhenti tepat di depan sekolah. Ia menyandarkan tubuh ke kursi sambil mengecek pesan dari Galena. Kak, bentar lagi keluar ya Tak lama, matanya menangkap sosok Galena dan Clara yang baru keluar dari gerbang. Keduanya tampak tertawa kecil, bercanda seperti biasa. Clara langsung berlari kecil menghampiri Kafka, sedangkan Galena melambaikan tangan semangat ke arah Dava. Halo! Sapa Galena riang, lalu menyalami tangan suaminya dengan senyum tulus yang selalu membuat hati Dava melembut. Dava membalas senyum itu, lalu mengelus puncak. Dava mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Galena, memberi rasa aman lewat sentuhan hangat. Kenapa, Ulangnya dengan suara tenang. Galena menunduk sedikit. Tapi kakak janji ya, nggak marah. Dava terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Janji. Setelah menarik napas, Galena akhirnya bicara. Tadi Revan sempat nyamperin aku. Dia minta maaf, dan katanya dia serius mau perjuangin aku. Katanya kali ini bukan karena taruhan, tapi karena dia memang beneran suka. Sejenak, Dava menoleh dengan sorot mata terkejut. Tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada perubahan sikap. Namun di dalam kepalanya, amarah mulai mendesak keluar. Tangan yang menggenggam tangan Galena tetap hangat, tapi jari-jarinya sedikit mengencang, seolah menyalurkan emosi yang tak diucapkan. Dia nggak ngelakuin apa-apa ke kamu, kan? Tanyanya lembut, namun nadanya lebih serius. Galena menggelang pelan.
Dia sempat genggam tangan aku, tapi aku langsung lepasin. Aku nggak suka cowok lain genggam tangan aku selain kakak. Jawabnya. Dava mengalihkan pandangannya ke tangan Galena, mengelus punggung tangannya dengan ibu jari. Tapi pikirannya sudah dipenuhi satu nama Revan. Tenang bukan berarti tak peduli. Diam bukan berarti tak akan bertindak. Di balik tatapan tenangnya, Dava menyimpan satu tekad kuat. Ia tidak akan membiarkan siapapun mendekati Galena dengan niat seperti itu. Tak akan ada yang boleh menyentuh atau mengusik istrinya. Galena miliknya. Hanya dia yang boleh menggoda, mengusili, dan bersikap manja pada gadis itu. Orang lain, jangan pernah coba-coba. Kamu bilang apa, Em? Tanyanya perlahan. Aku bilang aku udah punya pacar, yaitu kakak. Dan aku nggak akan ninggalin kakak. Aku cuma milik kakak. Ucap Galena mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Dava mengangkat tangan Galena dan mengecupnya perlahan. Tatapannya dalam dan hangat. Bagus, sayang. Dan, kamu cuma untuk aku. Nggak akan ada yang lain yang boleh miliki kamu. Sekejap, sorot mata Dava berubah. Mengeras. Masih menyimpan kelembutan untuk Galena. Tapi ada kilat emosi yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Cepat menghilang di balik ekspresi datarnya, tapi cukup untuk memberi syarat, ada sesuatu yang dan dirinya. Atau mungkin juga menganggap publikasi tentang hubungan mereka pacaran waktu itu hanyalah lelucon, sesuatu yang bisa disepelekan begitu saja. Tapi Revan salah besar. Ini bukan hubungan main-main. Bukan sekadar pacaran anak sekolah yang bisa direbut atau diganggu begitu saja. Karena Galena bukan hanya pacar, tapi istri. Istri dari Davandra Alexandrius. Resmi. Sah. Dan lebih dari itu Galena adalah satu-satunya orang yang Dava ingin lindungi, cintai, dan miliki sepenuhnya. Dia adalah pusat dunianya. Dan Revan, dengan permintaan maafnya dan pengakuan cintanya, sudah melangkah terlalu jauh. Terlalu dekat ke batas yang tidak seharusnya disentuh. Dalam hati Dava, sudah ada keputusan yang tak akan berubah. Revan harus tahu batas. Dan Dava akan pastikan itu dengan caranya sendiri. Bukan dengan amarah. Bukan dengan teriakan atau ancaman. Tapi dengan sikap, dengan tatapan, dan dengan tindakan yang tidak bisa salah dimengerti. Dava bukan tipe yang mencari keributan, tapi jika seseorang menyentuh miliknya, maka orang itu harus siap menghadapi konsekuensinya. Tangan Galena masih ia genggam erat. Hangat. Penuh proteksi, seolah mengunci gadis itu agar tetap di sisinya aman dan tidak tersentuh oleh siapapun. Depan, Dava bersuara pelan namun tegas. Kalau dia datang lagi, langsung bilang ke aku, ya. Galena meliriknya, mengangguk pelan. Iya, Kak. Dava membalas dengan anggukan kecil. Karena kamu cuma untuk aku. Dan aku nggak akan biarin siapapun sentuh kamu lagi. Nada suaranya tetap lembut, tapi Galena tahu pasti itu bukan sekadar ungkapan cinta. Itu adalah peringatan. Tegas, dingin, tapi bukan ditujukan untuknya. Tapi untuk siapapun yang berani mencoba merusak apa yang sudah ia miliki. Galena tersenyum kecil, menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ya, aku cuma milik kakak. Dan aku sayang kakak. Dava menoleh sedikit, bibirnya membentuk senyum tipis. Aku lebih. Bisiknya singkat. Pandangannya kembali ke depan, tapi genggamannya tak berubah masih serat tadi, sehangat tadi, dan sekuat tekadnya untuk menjaga Galena tetap berada di sisinya. Selamanya. Sesampainya di rumah, Dava langsung menggendong Galena menuju kamar. Dengan lembut, ia menurunkan gadis itu untuk melepas sepatunya,
lalu meletakkannya rapi di rak sepatu. Tanpa banyak bicara, Dava membawa Galena ke kamar mandi. Tangannya bergerak tenang, membuka satu persatu seragam sang istri. Langkah pertamanya adalah membasuh tangan Galena, tangan yang tadi katanya sempat digenggam laki-laki lain. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, seolah ingin menghapus jejak yang tak diinginkan. Setelah itu, ia membasuh kaki Galena, memperlakukan istrinya seolah rapuh, seolah bagian dari dirinya yang paling berharga. Setelahnya ia melepaskan pengait bra Galena dan melemparkan bra itu ke keranjang pakaian kotor. Tangannya kemudian bergerak membasuh dada istrinya. Sentuhannya lembut namun penuh maksud, seolah mengklaim benda yang ia usap dengan lembut ini hanya miliknya. Galena terkekeh kecil saat dada lembutnya disentuh. Rasa geli membuat bahunya naik turun, dan ekspresinya memancarkan rasa nyaman. Dava hanya tersenyum kecil, gemas melihat reaksi manja istrinya. Setelah selesai, ia memakaikan Galena bathrobe dengan hati-hati tanpa memberikan pakaian apapun selain celana dalam dan celana pendek yang memang tidak ia lepaskan tadi, lalu menggendongnya kembali ke tempat tidur. Dava membaringkan Galena dengan lembut, lalu naik ke atas tempat tidur, menyusul tubuh istrinya yang sudah bersandar nyaman. Dan memanjakan Galena, menatapnya sejenak sebelum mendariskan mulutnya ke sumber ketenangannya. "Pelan-pelan, Kak," bisik Galena dengan suara lembut. Dava menghentikan gerakannya sejenak, mendongak, dan tersenyum kecil. "Aku lagi capek, dan butuh energi banyak hari ini," ucapnya tenang, lalu kembali menunduk, melanjutkan apa yang sempat terhenti. Tangannya sesekali ikut bermain, memancing tawa kecil bercampur desahan halus dari Galena yang menyerah dalam dekapan hangat suaminya.